Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini di pembelajaran kedua kita akan membahas tentang menulis dan mengartikan surat Al-Maun. Pada kelas 5 semester 1 SDN Dawan 1. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, marilah kita simak terlebih dahulu apa saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menulis surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua, mengartikan setiap kata dari surat Al-Maun. Dan yang ketiga, mengartikan setiap ayat dari surat Al-Maun. Baiklah, pada bagian ke-1 materi kita yaitu akan membahas keutamaan menulis dan mengartikan Al-Quran. Beberapa keutamaan dalam menulis dan mengartikan Al-Quran. Keutamaan menulis Al-Quran yaitu memperkuat hafalan dan daya ingat kita, melatih cara berpikir sistematis, menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan kanan, melatih kreativitas, mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, keutamaan menulis, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menulis secara huruf Arab. Yang ketiga, mengartikan Al-Quran. Keutamaannya adalah untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran, bisa membantu menghafal Al-Quran dengan memahami arti. Maka dari itu, pentingnya menulis Al-Quran dan mengartikan Al-Quran supaya apa? Supaya kita bisa lebih lancar lagi untuk membaca huruf Arab, menulis huruf Arab, dan mengetahui apa makna yang ada dalam kandungan ayat per ayat Al-Quran. Memasuki bagian menulis surat Al-Maun. Dalam tata cara menulis surat Al-Maun ada beberapa huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Maksud disambung atau tidak bisa disambung dalam materi ini yaitu tidak bisa disambung di awal kalimat, ya. Karena kalau di akhir kalimat bisa. Di antaranya yaitu ada 5 huruf yang tidak bisa disambung di awal kalimat. Yang pertama ada alif. Alif, yang kedua ada dal, yang ketiga ada zal, yang keempat ada ro, dan yang kelima ada zai. Itulah beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal kalimat. Pada bagian ini kita akan membahas tentang menulis surat Al-Maun. Coba perhatikan baik-baik gambar berikut, yaitu tentang peletakan ayat demi ayat surat Al-Maun dengan garis-garis yang ada di bawah atau di dalam buku. Ada beberapa huruf hijaiyah yang penulisannya itu di tengah garis dan ada huruf hijaiyah yang penulisannya di bawah garis. Coba perhatikan baik-baik. Kita ambil satu contoh pada lafadz fawailul lil musallin. Pada lafadz fawailul lil musallin, huruf fa itu berada di atas. Sedangkan huruf waw itu berada ditarik ke bawah. Kemudian ya itu berada di atas garis dan selanjutnya huruf lam itu berada di bawah garis. Selanjutnya kita ke akhir kalimat, ke akhir ayat dari fawailul lil musallin. Pada penulisan huruf nun itu berada di bawah garis. Sedangkan huruf ya-nya berada di atas garis. Jadi intinya ada beberapa huruf yang harusnya diletakkan di bawah garis atau
sama rata di tengah-tengah garis atau di atas garis. Itulah kaidah-kaidah menulis surat Al-Ma'un. Setelah kita mempelajari cara menulis surat Al-Ma'un, mari kita sama-sama untuk menelaah, sama-sama untuk membaca terjemahan surat Al-Ma'un secara per kata. Kita lihat gambar berikut. Gambar berikut adalah merupakan surat Al-Ma'un yang sudah diterjemahkan per kata. Yang pertama ada ara'aita, yang artinya tahukah kamu. Yang ketiga alladzi, yang, yukadzibu, mendustakan, biddin, agama, fadzalika, maka itulah, alladzi, yang, yadu'u, menghardik, al yatima, anak yatim. Itulah terjemahan perkata yang sudah tersusun di dalam surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita dapat memahami terjemahan-terjemahan perkata ini sehingga kita dapat menerjemahkan ke setiap ayat. Nah, pada bagian kali ini kita akan menerjemahkan setiap ayat. Kalau dari bagian sebelumnya kita sudah menerjemahkan perkata dari surat Al-Ma'un dan sekarang kita akan menerjemahkan setiap ayat dari surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu di ayat pertama. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Pada ayat selanjutnya yaitu fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Dan pada ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Itulah terjemahan surat Al-Ma'un setiap ayat demi ayatnya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti tentang terjemahan-terjemahan berikut. Dari apa yang sudah kita bahas tentang menulis dan mengartikan surat Al-Ma'un, maka dapat kita simpulkan bahwa baik menulis maupun menerjemahkan Al-Quran adalah upaya untuk menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Proses ini memberikan kontribusi besar dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan ajaran Islam. Namun, perlu diingat bahwa Al-Quran asli dalam bahasa Arab tetap menjadi sumber utama dan paling autentik. Itulah kesimpulan dari apa yang kita bahas tentang menulis dan mengartikan surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.